Apa? Dodi kemana sih, Kak? Kak Jo juga kurang tahu. Tadi Dodi cuma bilang mau ganti baju. Ayo, Kak, kita olahraga. Dodi, kayaknya baju kamu kekecilan deh. Gak apa-apa, Kak. Ini masih muat. Ganti yang lain aja, kan ada. Lebih baik baju itu kamu kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Iya, Kak Jo juga setuju sama Sinta, Dot. Lebih baik baju kamu yang kekecilan tapi masih layak pakai, kita sumbangkan aja. Tapi Dodi masih sayang, Kak. Ya udah, nggak apa-apa deh. Sekarang Kak Jo mau nyapa dulu ya teman-teman kelas 3 di rumah. Halo teman-teman kelas 3 yang super keren. Halo, teman-teman. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Masih semangat? Ketemu lagi sama Kak Jo dan juga Sinta. Dodi. kita bertiga akan menemani teman-teman semua belajar dari rumah. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Halo juga untuk ayah dan bunda hebat. Terima kasih karena masih terus mendampingi teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, sekarang kita mau olahraga ringan. Teman-teman di rumah juga ikutan ya. Sinta dan Dodi juga ikutan ya. Gerakan pertama adalah angkat kedua tangan kita ke atas kepala. Kita hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan selanjutnya, regangkan tangan ke bagian depan. Kita hitung bersama lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan selanjutnya, regangkan tangan ke bagian bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gerakan terakhir, regangkan tangan ke bagian belakang badan. Bisa? Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Selesai. Gimana teman-teman? Jadi lebih segar kan badannya? Sinta, Dodi, yuk kita lari. Yuk. Yuk. Dot, itu bukannya mainan kamu dari pas TK ya? Iya, Kak. Loh, kan mainan kamu yang baru udah banyak. Gak apa-apa kok, Kak. Dodi masih suka. Kamar kamu lama-lama akan penuh dengan barang loh, Dot. Kakak jadi ingat satu cerita tentang mantel emas. Mau coba kakak bacain? Mau, Kak. Sebentar. Nah, ini dia. Mantel emas. Kalian simak ya Kak Jo membaca. Dan teman-teman di rumah, simak baik-baik ceritanya. Sewaktu-waktu Kak Jo akan bertanya dan kalian jawab. Membatik. Membaca itu asik. Mantel emas oleh FIZ Indriani. Inilah mantel emas kanguru pohon dari Papua. Kesukaannya bertualang di hutan. Bukan, ia bukan beruang. Lihat, lihat. Sehelai bulu ekor burung cendrawasih yang cantik. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Oke, sekarang Kak Jo akan memberikan satu pertanyaan pertama ya. Dodi sama Sinta siap ya? Teman-teman di rumah juga siap menjawab ya. Pertanyaannya adalah, binatang apakah mantel emas dan berasal dari mana? Ada yang bisa menjawab? Sinta, Kak. Mantel emas adalah kanguru pohon dari Papua. Betul! Kirain Dodi, kanguru cuma ada di Australia. Oh tidak, di Indonesia juga ada kanguru, tapi berbeda jenis. Namanya adalah kanguru pohon. Berbeda sama yang di Australia, tapi sama-sama mempunyai kantung. Oh gitu, Kak. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Lihat, lihat, banyak sekali buah matwa yang lezat. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Lihat, lihat, bunga-bunga kapuk indah berguguran. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Ada kupu-kupu raksasa. Yang satu ini tidak boleh disimpan di kantong Bunda ya, kata Bunda. Biarkan kupu-kupu itu terbang bebas. Sekarang mantel emas lelah dan mengantuk, ia ingin beristirahat di dalam kantong Bunda. Oh, Bunda tidak memperbolehkan. Mantel emas tidak mengerti kenapa Bunda melarang. Ia juga tidak mau mendengarkan penjelasan Bunda. Oke, pertanyaan kedua. Apa masalah yang dihadapi oleh mantel emas?
Dodi kak, bunda tidak membolehkan mantel emas masuk ke kantongnya. Iya betul. Tapi pertanyaannya, kenapa bunda tidak memperbolehkan untuk masuk ke dalam kantongnya? Teman-teman di rumah, kalau begitu kita lanjutkan ceritanya ya. Pasti pada penasaran kan? Iya, Kak. Yuk kita lanjutkan. Dengan kesal ia berlari menjauh. Di jalan, mantel emas melihat ada Ekidna kecil. Oh, Ekidna itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena tubuhnya sudah berduri? Mantel emas juga melihat ada kangguru kecil lain. Kangguru itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena kini ia mempunyai adik? Adik? Mungkin mantel emas juga punya adik. Ia harus bertanya kepada bunda. Bunda! Bunda, aku ingin tahu. Adakah adik di dalam kantongmu? Wah, betul. Kini mantel emas menjadi kakak. Ia tidak ingin lagi masuk ke dalam kantong bunda. Biarlah kantong bunda untuk adiknya saja. Selesai. Jadi mantel emas punya adik. Makanya bunda tidak membolehkannya masuk ke dalam kantong. Betul. Nah, dari pelajaran ini, apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Apa yang dilakukan mantel emas saat menghadapi masalahnya? Ia bertanya pada bunda dan mau mengalah untuk adiknya. Betul sekali. Terkadang kita harus merelakan sesuatu yang kita sukai untuk yang lebih membutuhkan. Jadi Dodi harus memberikan mainan dan pakaian kepada yang membutuhkan kak. Iya betul, karena Dodi masih punya pakaian yang banyak dan juga mainan yang banyak. Berlebihan itu gak baik. Oke kak, Dodi mau nyumbangin. Tapi kemana ya kak? Kasih ke saudara jauh kita yang di Bali aja, Dot. Beli Made kan mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi kamu bisa ngasih mainan kamu dan baju ke mereka. Oke kak. Yeay, kita ke Bali. Gak gitu, Dot. Loh, terus gimana kak? Kita kirim aja, Bali kan jauh. Emangnya Bali di mana kak? Sebentar, kakak tunjukin ya. Pakai peta Indonesia ya. Oke kak. Teman-teman kelas 3 di rumah yang memiliki peta Indonesia juga bisa ikutan melihat bersama ya. Coba lihat, Indonesia terdiri dari banyak pulau. Kalian tahu saat ini tinggal di pulau yang mana? Jakarta kak. Bukan, Jakarta itu kota. Iya, Jakarta itu kota. Yang ada di pulau, nah ini pulau apa? Jawa, Kak. Betul sekali, Sinta. Kita itu tinggal di Pulau Jawa, nah Bali itu di luar Pulau Jawa. Ayo, siapa yang bisa menunjuk posisi Pulau Bali? Coba. Di sebelah mana? Yang mana kak? Bali itu pulau di sebelah timur Pulau Jawa. Yang ini kak, benar nggak? Betul nggak teman-teman? Betul, Kak. Iya betul. Yeay! Jadi pulau apa yang di sebelah timur Pulau Jawa? Bali. Kalau di sebelah barat Pulau Jawa ada pulau apa? Sumatera, Kak. Hebat kalian semua ya. Kalau teman-teman kelas 3 di rumah tinggal di pulau apa? Nanti teman-teman kelas 3 bisa cari di peta ya. Hai teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Sekarang saatnya Tungtung. Berestimasi dan berhitung. Kira-kira 3.542 ditambah 1.534 berapa ya? Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, silakan perkirakan bilangan tersebut. Apakah perkiraannya mendekati lebih dengan hasil atau mendekati kurang dengan hasil? Kalian juga bisa mendiskusikannya bersama ayah dan bunda ya. Nah teman-teman, sekarang Sinta akan mengajarkan cara memperkirakan angka bilangan tanpa harus dihitung. Nilai tempat angka yang terbesar kali ini adalah ribuan, yaitu 3.000 dan 1.000. Jika dijumlahkan berarti 4.000. Lalu nilai tempat angka berikutnya adalah ratusan, yaitu 500 dan 500. Jadi jika dijumlahkan adalah 1.000. Ternyata 3.542 ditambah 1.534 nilainya sekitar 5.000. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Jika kalian kesulitan, diskusikan bersama ayah dan bunda kalian ya. Tahukah kamu apa arti dari simbol ini? Simbol ini biasanya ada di peta. Carilah jawabannya
Atau teman-teman dapat mendiskusikannya dengan ayah dan bunda di rumah. Coba kita lihat di peta, penginapan disimbolkan dengan gambar rumah. Sekarang kita baca titik koordinatnya ya. Pertama kita lihat dulu garis vertikalnya. Penginapan terletak di garis apa? A, Kak. Betul, pintar kamu sekarang Dodi ya. Jadi kalau digabung, penginapan berada di koordinat A4. Betul. Teman-teman di rumah lanjutkan dulu ya sampai selesai. Setelah itu minta dicek jawabannya kepada ayah dan bunda. Berkreasi, berpetualang menjelajahi Nusantara, mengenal alam, mencintai seni dan budaya. Di sini, anak-anak Indonesia berbagi pengalaman yang menginspirasi. Anak Indonesia, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Jadi vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Tenaga kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali, karena mereka adalah di garda terdepan dalam pelayanan pandemi dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan dan terpapar. Maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini, karena saya kira sebagai tenaga kesehatan kita belajar ilmu kesehatan ya. Semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan, sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini. Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita ya, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita, dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita, dan di lingkungan kita melindungi masyarakat sekitarnya. Keindahan alam yang memukau, petualangan penuh makna. Keunikan budaya sungguh mempesona. Sajian khas Nusantara kaya akan rasa tradisional. Pesona Indonesia hadir setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Aku kangen sekolah. Aku kangen Bapak Ibu guru. Aku rindu kawan-kawanku. Jaga kesehatan ya teman-teman, biar kita bisa cepat bersekolah lagi. Adik-adik di seluruh Nusantara, Tadevi dan Ruru selalu setia menemani kalian untuk berjalan-jalan keliling dunia. yuk berkeliling dunia mengenal negara, tradisi bangsa, dan tempat-tempat menarik dari berbagai belahan dunia. Arena 1, 2, 3
setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini adalah simbol pelabuhan. Simbol ini bisa kamu temui di beberapa tempat. Salah satunya di peta. Terkadang ada juga peta yang memuat simbol pelabuhan berupa kapal laut. Simbol apa lagi yang kamu ketahui? Di mana ya? Oh. Dot, Bunda bikin pisang goreng tuh. Kamu mau nggak? Enggak kak, kasih kak. Tapi Dodi lagi pusing nih. Pusing kenapa? Lagi ada tugas? Iya kak, tugas. Tugasnya adalah membuat tabel dengan membaca koordinat. Mana coba kakak lihat? Ini kak. Perhatikan peta berikut ini. Isilah tabel yang tersedia berdasarkan koordinat setiap kawasan. Tabelnya mana, Dot? Ini kak. Oke, kita kerjain sama-sama ya. Teman-teman di rumah juga ikut memperhatikan ya. Hal pertama yang harus kita temukan, titik koordinatnya adalah penginapan. Coba kita lihat di peta, penginapan disimbolkan dengan gambar rumah. Sekarang kita baca titik koordinatnya ya. Pertama kita lihat dulu garis vertikalnya. Penginapan terletak di garis apa? A kak. Betul. Titik vertikalnya sudah ketemu. Sekarang untuk titik horizontalnya, di angka berapa kawasan penginapannya? 4 kak. Betul. Jadi kalau digabung, penginapan berada di koordinat? A4. Betul. Sekarang sudah mulai mengerti? Sudah kak. Baik, kalau gitu sekarang kita ke kawasan yang kedua. Apa yang perlu dicari? Pelabuhan kak. Oke, pelabuhan digambarkan dengan simbol. Ini kak, gambar laut. Oke, sekarang kita cek garis vertikalnya berada di. Di G kak. Oke, sekarang kita cari lagi ya. Untuk garis horizontalnya berada di nomor. Di 8 kak. Oke, berarti kalau digabung titik koordinatnya berada di. G8. Betul, pintar kamu sekarang Dodi ya. Teman-teman di rumah bagaimana? Semoga bisa mengerti dari penjelasan yang tadi ya. Dodi sudah mulai bisa kan? Lanjutkan sendiri ya sisanya. Tunggu bentar kak. Masih ada tugas satu lagi. Bantuin Dodi dong. Udah, sini. Mana Kak Jo lihat tugas yang kedua? Ini kak. Peta Pulau Belitung. Oh, terus? Tulislah lokasi 9 kawasan dalam sistem koordinat yang merupakan pasangan huruf dan angka. Huruf yang digunakan adalah A, B, C, D, E, F, G. Angka yang digunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika lokasi tidak tepat pada perpotongan dua garis, maka tuliskan dekat ke titik mana. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, sekarang kita mulai dengan membuat tabelnya ya. Buat 2 kolom aja, Dot. Kolom pertama adalah kawasan dan kolom kedua adalah lokasi yang ada dalam peta. Udah kak. Oke, bagus. Sekarang kita mulai membuat garis pada peta Pulau Belitung ketika 2 garis bertemu, vertikal dan juga horizontal. Itu berarti posisi kawasannya. Ini adalah titik koordinatnya. Oke? Oke. Menggambar garisnya di mana kak? Oke, teman-teman di rumah ikutan juga ya. Membuat kotak-kotak koordinat pada peta.
Teman-teman bisa mencetak atau menggambar ulang sendiri peta Pulau Belitung ini. Semangat! Lalu kita ukur panjang dan lebarnya menggunakan penggaris. Catatlah ukuran yang kalian dapat. Ukuran ini bisa berbeda-beda ya teman-teman, tergantung dari seberapa besar teman-teman mencetak atau menggambarnya di kertas. Bisa 10 x 7 cm, bisa 30 cm x 25 cm, dan seterusnya. Lalu, setelah mendapat ukuran peta ini, kita ingat-ingat lagi, ada berapa garis horizontal dan vertikal yang harus dibuat. Garis ke atasnya atau vertikal ada 7 garis, Kak. A, B, C, D, E, F, G. Kalau garis ke sampingnya atau horizontal ada 6 garis, Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti kita harus membuat gambar pulau ini yang dilewati oleh 7 garis vertikal dan 6 garis horizontal. Ukur lagi ya dengan penggaris untuk mendapatkan kotak yang sempurna. Ukurannya harus sama. Karena ukuran peta yang teman-teman cetak atau gambar bisa berbeda-beda, maka ukuran kotak-kotak ini juga akan berbeda-beda satu orang dengan yang lain. Tidak masalah kok, yang penting ukuran kotak dalam satu peta semua sama. Dan garis yang perlu digambarkan adalah vertikal A sampai G, horizontal 1 sampai 6. Mengerti sampai sini? Mengerti, Kak? Oke, sekarang kamu buat dulu Dot. Udah selesai? Nih, Kak Jo sekarang bawain pisang goreng dari Bunda. Tapi nanti kita makan barengnya ya, setelah kamu selesai. Teman-teman di rumah juga selesai. Keren! Jika mengalami kesulitan, jangan takut ya untuk minta bantuan ke orang lain, seperti ayah, bunda, kakak, atau anggota keluarga lainnya. Semangat! Yuk, sekarang kita makan pisang goreng. Au, panas, Kak. Makanya, baru-baru jadi. Ayo, Sinta, Dodi, apa yang kita pelajari hari ini? Kita harus merelakan apa yang kita sukai jika ada yang lebih membutuhkan, Kak. Betul. Ada lagi nggak? Cara membuat kotak koordinat dan menentukan titik koordinat di Pulau Belitung, Kak. Betul. Ada lagi nggak nih? Oh iya, sama itu, Kak. Indonesia ternyata punya kanguru, tapi kanguru pohon. Betul. Ada pepatah yang mengatakan seindah-indahnya negeri orang, tetap lebih indah negeri sendiri. Betul kan teman-teman? Kita baca kosakata baru apa Kak hari ini? Eits, hari ini spesial. Hari ini ada Balima. Baca 5 kata. Wih, Balima itu apa, Kak? Jadi, Balima itu adalah membaca cepat 5 kata. Nanti Kak Jo akan kasih tunjuk kata-katanya. Kalian baca cepat ya. Teman-teman di rumah juga ikut ya. Ayah dan bunda hebat di rumah boleh juga mengoreksi jika ada yang salah. Oke, siap ya? Perhatikan tulisannya. 1, 2, 3. Menjadi. Bagus. Selanjutnya? Lain. Oke, selanjutnya? Mengapa? Yang selanjutnya? Waktu. Oke, sekarang yang terakhir ya. Sebagai. Bagus, betul semua. Yeay. Itu dia tadi, Balima, membaca 5 kata. Sekarang Kak Jo mau memberi satu tugas nih untuk akhir minggu nanti. Kita akan membuat miniatur bentang alam yang ada di pulaumu. Miniaturnya akan menjadi proyek akhir pekan, namun teman-teman bisa mulai mencicil barang-barangnya yang dibutuhkan untuk tugas ini mulai dari sekarang. Yang pertama, teman-teman harus menyediakan tanah, bubur kertas, malam atau plastisin, Lego, kertas koran, dan bahan lainnya yang ada di rumah atau sekitar rumah. Bahan-bahan ini kita kumpulin besok ya, Kak? Oh enggak, bahan-bahan ini kita siapkan saja. Nanti di hari yang berbeda, Kak Jo akan kasih tahu pada hari itu. Oke, Kak. Baik,
Nggak kerasa ya, ternyata kita sudah belajar banyak hari ini. Terima kasih kepada teman-teman kelas 3 yang masih semangat untuk ikutin Kak Jo belajar dari rumah. Dan buat ayah dan bunda hebat, terima kasih juga ya, masih setia menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Kita berjumpa lagi besok. Dadah!